Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebagai ucapan syukur kita datang kepadanya, kita mohon pimpinannya, sehingga apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang memang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dan hari ini kami akan kembali beraktivitas. Terima kasih Engkau boleh berkati dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati sementara kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-14. Ayat 32 hingga ayatnya yang ke-42. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada saudara sepupu kita bertanya, ya, sejak kapan Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan? Ada sebagian orang memang memberikan jawab di konteks ini yang kita baca pada saat dia mau disalibkan. Ya, memang kisahnya di sini luar biasa di dalam Lukas ya misalnya dicatat begitu, bahkan sampai menangis ya. Tangisannya itu seperti tetesan darah. Kenapa? Betapa sedihnya, betapa beratnya, betapa sesuatu yang nggak mudah untuk dijalaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang penderitaan, sebenarnya ya bukan hanya di sini penderitaan itu. Ada juga yang bicara pada saat disalibkan. Tidak. Yesus sebenarnya menderita itu sejak dia meresponi ya tugas ini. Bayangkan seorang raja, dia harus membatasi seluruh dirinya, seluruh kehidupannya. Dia masuk dalam rahim seorang wanita. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, dan dia bukan bayi yang ajaib yang 1-2 hari langsung dilahirkan, tidak. Dia juga melewati proses yang panjang. Bayangkan, dia harus membatasi segala sesuatunya. Ya. Dan dia harus menjadi bayi yang lahir juga bukan di tempat yang mewah. Kemudian dia juga bertumbuh, dia pasti juga punya teman.
Dan sampai dia beranjak dewasa dan terus melayani dan melakukan apa yang menjadi tugas utamanya sampai akhir hidupnya nanti di atas kayu salib. Jalan hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya, dari awal dia menerima tugas tanggung jawabnya ini ya, sampai akhir hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan penolakan begitu ya. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita bisa belajar. Kalau hari ini di antara kita ada yang mengalami penderitaan, beban yang berat, permasalahan kehidupan yang tak kunjung selesai, ingat Tuhan Yesus. Dia pun sudah mengalaminya. Dia juga sudah merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan dia bukan sehari dua hari. Bahkan sejak dia lahir sampai akhir hidupnya penuh dengan penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat dia kehilangan fokus. Ada satu fokus, ada satu tujuan yang menjadi target yang sudah ditentukan. Dan itu yang menjadi sukacitanya. Penderitaan tidak menjadikan alasan untuk Yesus tidak mengakhiri tugasnya dengan baik. Ya, tidak menjadi alasan untuk dia tidak melakukan tujuan akhirnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami, apakah itu penderitaan, permasalahan kehidupan, sakit penyakit, apapun kita bisa alami, jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan untuk kita tidak mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Untuk tidak mengerjakan setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan baik. Penderitaan bukanlah sebagai penghalang, tapi justru menjadi kekuatan buat kita ngejalaninya. Kenapa? Karena kita mau mengandalkan Tuhan yang akan menopang dan memampukan kita di dalam menjalaninya. Penderitaan kita akan hadapi, tapi kita percaya kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Pelajaran yang kedua yang saya dapati adalah apa yang Yesus kerjakan, Yesus lakukan itu menggenapi semua kebenaran firman Tuhan ya. Apa yang dijanjikannya, apa yang disampaikannya, semuanya tergenapi satu persatu di dalam kisah ini. Dia akan diserahkan oleh muridnya ya. Bagaimana murid berjaga-jaga dan tidak mampu ya, karena begitu mengantuknya, begitu rasa kantuk yang tidak bisa dihindarkan. Biasa begitu ya kalau pengalaman-pengalaman kita ngejaga keluarga atau saudara yang sakit atau ketika mereka mau dipanggil Tuhan, kadang malam di mana atau waktu di mana ya saudara keluarga kita mau dipanggil itu rasanya mata itu ngantuk sekali ya. Saya pernah mengalami situasi kondisi seperti itu. Rasanya berat sekali. Dan kita terkejut ketika tiba-tiba dikasih tahu salah satu keluarga kita kembali kepada Sang Pencipta. Kadang ada momen-momen seperti itu ya, Tuhan izinkan. Dan para murid pun mengalaminya. Mengantuk sekali mereka. Hal ini mengingatkan kita apa? Bahwa kita tuh punya kelemahan. Ya. Dan ini perlu kita sadari. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, di sini kita diingatkan betapa kita tuh punya kelemahan dan kita butuh anugerah Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menopang kehidupan kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita. Supaya dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, kita boleh tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Memang tidak mudah. Tetapi apakah ada cara lain selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk mendapatkan pimpinan dan pertolongannya? Saya pikir hanya datang kepada Tuhanlah jawaban kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang penderitaan yang Yesus alami, belajar tentang bagaimana Yesus menyingkapinya. Di tengah situasi kondisi ini dia tetap berdoa, dia memohon, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh. Tapi kalaupun tidak boleh, ya tetap dihadapi. Kadang di dalam hidup, kalau boleh memang kita pilihan pakai pilihan kita. Sesuatu yang sudah kita pertimbangkan, sesuatu yang sudah kita pandang ini jauh lebih baik daripada saya harus menjalani itu semua. Tetapi jika Tuhan Allah kita mengizinkan dan itu harus terjadi di dalam hidup kita, mari kita bersama-sama menjalaninya. Memang tidak mudah, bayangkan Yesus harus menerima, melakukan sesuatu yang dia tidak perbuat.
Ini nggak mudah, saudara ya. Dalam hidup kita juga sama. Kadang kita bisa disalah mengerti, bisa disalah pahami. Kita tidak salah disalahkan. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi orang masih melihat kita sebagai orang yang melakukan kesalahan. Nggak mudah. Tapi ketika engkau mengalami ini, ketika kita mengalami ini, mari kita pandang salib Kristus. Kita ingat Kristus yang juga sudah lebih dulu mengalami itu semua. Mari dalam perjalanan iman kita, di masa-masa prapaskah ini, kita boleh merenungkan kembali kasih Tuhan dan pengorbanannya. Dan jika ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, pergumulan di dalam kehidupannya, ingat, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita yang sanggup menjaga dan memelihara kehidupan kita, dan biarlah iman kita terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kami di dalam kami menghadapi pergumulan, penderitaan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah relasi, masalah orang-orang sekitar kami. Kami mau berdoa Tuhan, kuatkan teguhkan iman kami. Bila masa dan waktunya itu tiba, kami boleh tetap Engkau dapati taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami di dalam pergumulan masing-masing. Kami rindu menjamah melawat dan memulihkan setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Yang mengalami pergumulan Tuhan juga memberikan mereka kekuatan. Apapun yang kami alami Tuhan, kuatkan teguhkan kami, untuk kami boleh melihat kasih dan kemurahan-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.